Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvara, absen 9 dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 2 PKN, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, budaya, dan kebiasaan di dalamnya. Kemajemukan dan multikulturalitas masyarakat adanya perbedaan. Bila dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas menghasilkan energi hebat. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas dapat menimbulkan bencana. 1. Konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal, satu negara, yang monosentris. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh warga negara. Hakikat negara kesatuan sesungguhnya adalah kedaulatan, tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. A. Pengertian negara. Istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, negeri atau negara yang berarti kota. Dalam bahasa Inggris, negara disebut state. Bangsa Belanda saat, bangsa Prancis Leet, dan bangsa Latin Statum. Ada beberapa ahli mendefinisikan tentang negara. Saya akan menyebutkan satu antara lain sebagai berikut, yaitu dari Swenarkov. Negara adalah organisasi masyarakat mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan. Negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. B. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu kata yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa yaitu sebagai berikut. 1. Landasan ideal adalah Pancasila, yaitu sila ketiga persatuan Indonesia yang terdiri dari 7 butir pengalaman Pancasila. 2. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdiri dari pembukaan alamiah Republik Indonesia yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Persatuan Indonesia. B. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. C. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan tinggi dalam pemerintahan. Berikut pengertian negara kesatuan berdasarkan pendapat para ahli dari Moh Kusnadi dan Hamaili Ibrahim. Negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri dari atas satu negara saja dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Berikutnya, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih dari 17.000 pulau. D. Sejarah lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia, apakah negara kesatuan ataukah negara federal. Namun akhirnya disepakati bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan, kemudian ditetapkan pada UUD 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juli 1945 mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan merupakan sebuah takdir. Tujuan NKRI. Tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia adalah sebuah negara kesatuan, namun terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. 2. Karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Berikut. Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 alasan berikut. Pertama adalah unitarisme sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. B. Kedua adalah agar tidak memberi kesepakatan bagi provinsionalisme yang mengklarifikasikan daerah mereka lebih superior dan berkuasa dari daerah lain. C. Ketiga adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Jawa sehingga menyulitkan tenaga di daerah-daerah untuk membentuk negara federal. D. Keempat adalah wilayah di Indonesia yang tidak memiliki potensi dan kekayaan yang sama sehingga semakin menyulitkan pembentukan negara federal. E5. Dari sudut geopolitik dunia internasional dan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat, apalagi terbentuk sebagai negara kesatuan. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.